Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab imamah ini kita akan lihat siapa-siapa yang menjadi posisi imam dan bagaimana kalau dia menjadi imam. Ini salah satunya. Jadi imamahnya orang buta, hamba sahaya dan mantan hamba sahaya. Jadi orang buta Pak bisa imam ya. Ini hadisnya An Anasin An Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Anas bin Malik ya, bahwa istakhlafa ibn Ummi Maktum, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memilih yakni Ummi Maktum. Ini Ummi Maktum salah seorang tukang azannya Nabi dan dia adalah pernah menjadi imam. Ya ummun nasa wa huwa a'ma. Beliau mengimami manusia ketika Nabi pergi berperang. Hampir semua sahabat pergi berperang, maka Nabi menunjuk imam di belakang mengimami manusia adalah Ummi Maktum ya, ibna Ummi Maktum, anak Ummi Maktum ya. Itu berarti jemaah sekalian jelas penunjukan Nabi kepada Abdullah ibnu Maktum ya, yang dalam keadaan buta, tidak mungkin ini salah. Jadi orang buta, orang cacat itu bisa jadi imam. Bahkan kalau imam-imam Mekah itu banyak yang buta Pak ya, termasuk mufti terakhir itu Syekh Abdul Aziz juga adalah orang buta ya, yang memberi khutbah ketika ukuf di Arafah itu hampir 1 jam bicara Pak, tidak lihat konsep. Itu orang buta ya. Jadi orang buta, buta matanya Pak, bukan buta hatinya. Karena seandainya boleh kita memilih, biarlah buta mata tapi jangan buta hati ya. Sebab kalau buta mata cuma di dunia tidak melihat, tapi kalau buta hati Pak, di dunia tidak melihat, di akhirat. Di dunia melihat dengan jelas, tetapi di akhirat dia akan buta total di hadapan Allah ya. Dalam surah Al-A'raf itu Taha ada nanti yang protes kepada Allah mengatakan ya, mengapa engkau kumpulkan kami? Mengapa engkau kumpulkan kami? Wa qad khasyartani. Mengapa engkau kumpulkan saya dalam keadaan a'ma? Wa qad kuntu basira. Dulu saya melihat dengan jelas. Jadi insyaallah dalil ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud, masing-masing di kitab Musnad dan kitab Sunannya. Bolehnya mengimami orang buta. Orang buta bisa. Saya dengar imam masjid 99 Kuba itu adalah juga buta ya, sudah hafal 30 juz, bahkan terjemahan dan tafsirnya sebagiannya beliau Pak. Dan Masya Allah Ustaz Iqbal itu ya, Ustaz Iqbal itu ya adalah sahabat saya yang masih kecil dulu. Satu kali dibacakan itu Pak ayat seperti rekaman kaset ya, seperti rekaman kaset ya, seperti rekaman kaset. Satu kali dibaca simpan, tidak dibaca 2 kali ya. Itu bagusnya juga kalau buta. Jadi kalau ada yang susah-susah menghafal di sini siapa tahu dengan jalan itu. Karena mungkin terlalu banyak gangguan tak tiap hari.
Ya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengeluh kepada gurunya. Ya. Laqad syakaitu, sungguh Imam Syafi'i mengeluhkan keluhan dirinya kepada gurunya. Apa yang dia keluhkan adalah ya syi'tu hifzi, betapa jeleknya hafalanku akhir-akhir ini. Beliau mengeluh, Pak, hafalannya hilang beberapa ayat hanya karena perjalanan tempat mondoknya itu melewati pasar dan melihat satu betis 40 ayatnya Imam Syafi'i hilang. Satu betis. Kalau dua betis 40 ayat hilang, berarti surah hilang, surah An-Naba dengan surah An-Nazi'at. Apalagi kalau tidak pernah mentun dihafal, maka jangan pernah masuk. Jamaah sekalian rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kesimpulannya buta bisa menjadi imam. Imamahnya orang fasik, orang ahli dosa dan mantan orang pendosa, Pak. Selama bukan kesyirikan itu boleh. Yang disebutkan an Abdul Karim Abu Qa'iqal, adraktu asyrata min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yusalli khalfa a'immatil jawr. Dari Abdul Karim Al-Buqa, beliau mengatakan kami meninggalkan mengetahui bahwa kami menemukan ya 10 dari sahabat Nabi itu, sahabat Nabi ini semuanya solat di belakangnya ahli pendosa. Jadi 10 sahabat Nabi itu pernah solat di hadapan, di belakang imam yang pendosa. Nah, di sini disebutkan dalam kitab Al-Bukhari, cuma bukan kitab sahihnya. Ini di kitab tariknya. Karena Imam Bukhari itu bukan cuma Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari, jemaah sekalian, kita penting pahami, tidak perlu lagi catatan sahih atau tidak. Kalau sudah Sahih Bukhari, ya, karena sangat ketat Imam Bukhari memasukkan dalam kitab beliau, kalau Sahih Bukhari, ya tidak perlu lagi ada yang korek-korek itu saya atau tidak. Nah, tetapi kadang Imam Bukhari itu menemukan hadis tidak dimasukkan di kitab sahihnya, tapi beliau masukkan di kitab tariknya. Karena itu kitab tarik tidak semuanya sahih. Ya. Ada juga kitab beliau sebagiannya sahih, sebagiannya tidak. Beliau dimasukkan di kitab, ya di kitab yang ditulis oleh beliau tentang adab-adab itu, dan sebagiannya disahihkan oleh beliau. Tapi kalau Sahih Bukhari pasti. Nah, di sini dari Abdul Karim Al-Buqa, aku pernah hidup bersama 10 sahabat Nabi. Beliau temukan 10 sahabat Nabi. Ya, itu semuanya pernah sholat di belakang imam yang berdosa. Ya, berarti boleh. Nah, contoh seperti ini, Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik pernah sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini seorang fasik. Jadi Al-Hajjaj bin Yusuf ini kalau dia mau bunuh orang, dia bunuh, tidak perlu minta izin. Tapi Abdullah bin Umar menganggap bahwa lebih jelek salat sendiri dibanding dengan solat berjamaah, meskipun pemimpin yang laling, pemimpin yang brutal, itu masih jauh lebih bagus daripada solat sendiri. Ya. Jadi tidak baik itu Pak kalau solat sendiri. Sebaik-baiknya solat sendiri masih lebih buruk kalau dia solat berjamaah meskipun imamnya rusak. Itu menunjukkan isyarat Pak, hidup ini jangan sendiri-sendiri melulu. Tidak baik kalau urusan keumatan, jangan nafsi-nafsi. Tidak bisa, mesti bangun kebersamaan, mesti bangun imamah, mesti bangun makmuman, mesti bangun komunitas jamaah. Karena banyak persoalan ini tidak bisa selesai kalau sendiri-sendiri. Dan ini alamat tentang mulianya
yang berorganisir secara teratur. Ya, berorganisasi secara teratur itu adalah masyru', disyariatkan. Yang penting jangan bertuhan kepada organisasinya. Ya, jangan bertuhan kepada organisasinya, tapi itu komunitas yang membuat dia mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya.